Kalau ternyata penyebab dari banyaknya perempuan yang terjerat pinjol ini karena mereka ini jadi korban relasi domestik dari pasangan yang mengalami kesulitan hidup khususnya di finansial. Dan lo tau nggak kalau kebanyakan perempuan yang mengajukan pinjol atau terjerat oleh pinjol ini di usia produktif 20-40 tahunan. Dan seringkali juga bahwa perempuan ini seringkali dijadikan sebagai alasan begitu ya oleh suami mereka untuk mereka lepas dari tanggung jawab secara ekonomi. Akhirnya para perempuan ini terpaksa untuk mengambil langkah pinjol untuk tetap memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Dan dosen hukum perlindungan konsumen Universitas Airlangga ini Dr. Ria Setiawati mengatakan bahwa dominasi perempuan sebagai peminjam pinjol disebabkan beberapa faktor. Salah satunya adalah beban ekonomi yang ditanggung karena dia punya beban ganda. Nah, kurangnya literasi keuangan ini juga menjadi salah satu faktor. Juga akses terhadap lembaga keuangan perbankan atau lembaga keuangan formal ini juga turut memperparah kondisi ini. Jadi ada data lain dari OJK ini menunjukkan bahwa di tahun 2024 ini literasi keuangan perempuan ini sebetulnya masih lebih tinggi ya dibandingkan dengan laki-laki, yaitu 66,75% dibandingkan dengan laki-laki 64,14%. Nah, literasi komposit ini adalah pengetahuan seseorang terkait dengan produk keuangan, keterampilan mengelola keuangan, terkait kepercayaan diri mengatur keuangan, serta pemahaman tentang manfaat dan risiko mengelola sumber daya ekonomi individu. Meski lebih tinggi terkait dengan literasi keuangan, banyak faktor yang membuat perempuan menjadi lebih rentan terjerat pinjol. Tadi kan awal gue udah sampein nih terkait dengan data tren jumlah rekening penerima pinjol ini meningkat ya Sel. Nah, di tahun 2025 ini banyak banget perempuan yang mengajukan pinjol. Ini juga efek dari badai pemutusan hubungan kerja atau PHK yang semakin marak belakangan ini. Dari obrolan gue sama Deputi Kesetaraan Gender Kementerian Perlindungan Pemberdayaan Perempuan dan Anak bilang bahwa alasan kenapa perempuan lebih banyak mengajukan pinjol karena mereka punya peran ganda sebagai istri dan orang tua tunggal yang harus mencukupi kebutuhan keluarga. Ya ada juga sih yang buat gaya hidup, tapi sebenarnya nggak sedikit juga yang menggunakan pinjol ini sebagai modal untuk merintis usaha. Data dari OJK juga menunjukkan bahwa penyaluran pinjol ke sektor produktif ini pada Februari 2025 mencapai 7,6 triliun atau setara 28,25% dari total pembiayaan yang disalurkan. Nah, ini artinya banyak pinjol yang juga memberikan manfaat bagi para perempuan dalam mengakses produk keuangan. Tapi, ini juga bisa jadi beresiko ketika penggunaannya tidak disertai pemahaman atau literasi keuangan. Banyak perempuan pengguna pinjol yang menjadi korban pinjol ilegal. Selain pelanggaran etis terkait dengan keamanan data pribadi, praktik kekerasan verbal itu juga sering diterima oleh perempuan yang terjerat oleh pinjol ilegal. Selain itu juga ada kekerasan berbasis gender online dan kekerasan seksual secara langsung dalam interaksi tatap muka. Juga bisa dialami oleh perempuan yang terjerat oleh pinjol ilegal. Komnas Perempuan ini juga mengangkat isu tersebut dalam kerangka Konvensi Anti Penyiksaan alias Conventions Against Torture, Cruel and Inhuman Treatment atau CAT. Nah, ada sejumlah hal nih yang menjadi sorotan dalam CAT yang dikaji oleh Komnas HAM. Nah, faktor pertama ini adanya penderitaan hebat yang berlapis yang dialami perempuan korban hingga ada yang sampai memilih jalan untuk mengakhiri hidup. Ya, nggak sedikit juga kan yang kita dengar bahwa banyak sekali perempuan atau keluarga yang terjerat pinjol ilegal ini mengakhiri hidupnya karena udah nggak sanggup bayar utang lagi. Dalam budaya patriarki, perempuan korban pinjol ini menjadi the rejected victim, yakni korban yang dipersalahkan karena dianggap melalaikan kewajiban sebagai perempuan atau sebagai ibu yang berperan menjaga kecukupan keuangan atau kebutuhan rumah tangga. Di sisi lain, lembaga negara penerimaan, pengaduan, dan penegakan hukum ini juga turut menyalahkan perempuan di tengah desakan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Penderitaan psikis perempuan korban pinjol ini akhirnya menjadi semakin dalam. Faktor kedua, adanya perlakuan yang merendahkan martabat manusia dan perlakuan yang tidak manusiawi dengan teror. Nah, ini biasanya ditemukan waktu penagihan-penagihan nih. Nah, ancaman penyiksaan psikis dan juga ekonomi ini juga sering didapat oleh para korban dan dipermalukan, serta pemiskinan akut yang mengakibatkan korban ini mengakhiri hidup atau ingin
bunuh diri. Faktor ketiga, ini yang paling penting sebetulnya. Komnas Perempuan itu melihat minimnya kebijakan yang melindungi para korban pinjol. Bahkan aparat penegak hukum juga terkesan tidak melakukan penanganan hukum yang tepat terhadap pelaku pinjol. Padahal para perempuan ini yang menerima teror ini sudah melakukan pelaporan. Dan pemerintah ini juga terkesan lamban dalam menjatuhkan sanksi terhadap perusahaan pinjol. Padahal bagian yang penting untuk perlindungan pengguna layanan adalah kewajiban perizinan usaha, laporan berkala atau audit, dan penjatuhan sanksi mulai dari administrasi, denda, sampai dengan pencabutan izin. Nah, gue juga sempat ketemu sama salah satu korban yang data pribadi dia ini udah bocor dan terus tiba-tiba ada transferan masuk nih ke rekening dia. Padahal dia nggak melakukan pinjol. Akhirnya dia diminta untuk lapor tuh sama LBH Jakarta untuk lapor ke kepolisian. Dan di sana ternyata justru jawaban yang tidak diinginkan oleh korban didengar gitu. Jadi intinya korban ini dibilang ya udah karena itu pinjol ilegal, anggap aja itu uang hibah atau itu uang kaget. Padahal ini adalah sebuah bentuk pelaporan ketika data pribadi si korban ini bocor. Justru malah dapat jawaban yang tidak memberikan solusi. Mungkin kepolisian bisa bilang begitu, tapi kan korban, keamanan korban dan keberlangsungan hidup korban bisa jadi terancam karena data pribadinya sudah bocor dan tiba-tiba ada transferan masuk. Bisa jadi itu jadi alasan untuk penagihan-penagihan yang eksploitatif.